tentang masa reformasi tahun 1998 sampai tahun ini. Bagaimanakah pembahasannya? Mari kita saksikan. Pertama-tama, pengertian reformasi. Apa sih itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis atau perbaikan sosial, bidang, politik, dan agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi ini juga menjadi awal mula perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan masyarakat. Penyebab peristiwa era reformasi 1998 adalah krisisnya ekonomi, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan kepresidenan Soeharto. Kepercayaan menurun karena Presiden Soeharto tidak mampu untuk mengatasi kondisi krisis ekonominya Indonesia pada tahun 1997. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasikan oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadinya gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dilapori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntun oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu yang pertama ada Adili Soeharto, yang kedua ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada otonomi daerah seluas-luasnya, dan yang keempat ada penghapusan dui fungsi ABRI, dan yang kelima ada turunkan Soeharto dari kursi pemerintahannya, dan yang keenam adalah tegakkan supremasi hukum. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan. Periode kepemimpinan pertama adalah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan kepresidenan yang kedua ada Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dan yang keempat, ada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, adanya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi, yaitu kehidupan sosial, pendidikan, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurikulum 2013, dan yang kedua ada KBK, yang dimaksud kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga adanya KTSP, yang dimaksud kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir adanya kebudayaan. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang pecah di tengah gelombang aksi reformasi menuntut mundur Presiden Soeharto hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah gelap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang diwarnai berbagai aksi kekerasan dan penghancuran tidak bisa dilepaskan dari situasi, konteks, dan dinamika sosial politik yang terjadi saat itu. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelum kerusuhan seperti pemilu 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, sidang umum MPR RI 1998, dan penembakan mahasiswa Trisakti
ikut memicu pecahnya tragedi yang menewaskan ribuan orang ini. Sejumlah laporan juga menyatakan telah terjadi tindak pemerkosaan, penyerangan, dan kekerasan seksual dalam skala besar.